Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa FKM TV yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan yang berarti insyaallah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah masuk dan menyebarnya Islam di Pulau Jawa atau sejarah Islamisasi di Pulau Jawa. Insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya banyak dikaji, banyak dibahas oleh para peneliti, banyak diperbincangkan oleh kaum muslimin, yaitu tentang sejarah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini memang merupakan nama yang sangat lekat dalam ingatan umat Islam di Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya, karena di masa Wali Songo inilah dakwah Islam di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di masa Wali Songo inilah banyak orang Jawa yang masuk Islam, dan di masa Wali Songo inilah berdiri kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak Bintaro. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji istilah Wali Songo, maka kita akan mendapati dua kata yang digabungkan dalam istilah tersebut, istilah wali dan songo. Nah, dari mana asal mula istilah ini berasal? Wali bisa diartikan sebagai wakil, atau penolong, atau kekasih, atau orang yang dipercaya. Kata wali ini merupakan kata yang sudah lazim kita dengar, sehingga ada istilah wali kelas, guru yang dipercaya untuk mengampu sebuah kelas. Ada istilah wali murid, yaitu orang tua atau seseorang yang dipercaya untuk menjalin kerjasama antara pihak sekolah dan pihak keluarga dalam suksesnya pendidikan seorang anak. Dan tentu juga ada istilah Wali Songo, atau ada istilah juga Wali Allah, yaitu para kekasih Allah. Nah, kemudian kata Songo yang lekat dengan istilah Wali Songo ini ada beberapa pendapat dari mana istilah ini atau kata ini berasal. Di antaranya, pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa Songo di sini adalah kata yang merujuk pada angka, yaitu angka 9. Angka 9 ini merupakan simbol kesempurnaan suatu objek dan sekaligus kontinuitas dari konsep Sino wa Songo yang lazim berlaku di masyarakat Jawa pada periode Hindu. Jadi dalam pikiran orang Jawa, angka 9 itu adalah angka yang tertinggi, sehingga angka 9 ini merupakan simbol dari sesuatu yang tinggi, yang tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Nah, barangkali kata ini, kalau benar memang kata Songo ini merupakan atau konsep angka 9 ini merupakan konsep yang diambil dari konsep yang tidak lazim pada periode Hindu. Ini menunjukkan bahwa mereka, para ulama, para dai yang tergabung dalam Wali Songo ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tinggi ilmunya, orang-orang yang tinggi kemampuannya, tinggi semangatnya dalam berdakwah di tanah Jawa, sehingga dengan itu semua mereka berhasil mengajak orang Jawa untuk masuk Islam. Kemudian ya,
Ada juga yang berpendapat bahwa kata songo ini sebenarnya asalnya berasal dari kata sana. Sana dalam bahasa Arab, yang kemudian sana ini diartikan sebagai terpuji. Sehingga aslinya wali songo itu adalah wali sana, wali atau para dai, para ulama yang mendapatkan pujian. Nah, mengenai pendapat yang kedua ini, kalau kita mengkaji struktur bahasa Arab, ini agak aneh karena sana dalam bahasa Arab itu merupakan masdar atau kata dasar yang artinya adalah pujian, bukan terpuji. Adapun kalau yang dimaksud dengan terpuji atau yang diartikan terpuji dalam bahasa Arab itu bisa digunakan kata mahmud atau kata musna alaih, dari afna yusni ala, memberikan pujian. Sementara orang yang dipuji adalah al-musna alaih, bukan as-sana. Nah, sehingga kalau wali sana itu artinya adalah wali pujian, dan ini secara tarkib, secara struktur bahasa agak aneh untuk bisa dipahami. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa wali songo itu berasal dari kata wali sono. Sono adalah kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti tempat, daerah atau wilayah. Nah, kalau kita lihat dan kita kaji para wali songo, biasanya mereka dinamakan sesuai dengan nama daerah di mana mereka beraktivitas di situ. Misalkan Raden Ahmad Rahmatullah, ketika beliau datang ke Surabaya kemudian bertempat tinggal di Ngampel, maka beliau disebut sebagai Sunan Ngampel. Kemudian Maulana Makhdum Ibrahim, putranya dari Raden Rahmat, ketika beliau beraktivitas di sebuah daerah yang namanya Bonang, maka beliau dinamakan dengan Sunan Bonang. Demikian juga Nurullah atau Sarif Hidayatullah, ketika beraktivitas di Cirebon di sebuah tempat yang namanya Gunung Jati, akhirnya dinamakan atau lebih dikenal dengan nama Gunung Jati. Jadi agak beralasan kalau kemudian ada orang yang berpendapat bahwa kata wali songo berasal dari kata wali sono, artinya wali di suatu daerah. Nah, termasuk yang mengikuti pendapat ini ada satu buku yang cukup lama. Buku ini disusun oleh Harjawijaya, judulnya Wali Sono. Ini terbit tahun 1938, awal abad 20, dan barangkali kalau kita mencari versi yang asli hari ini, ya hampir-hampir nggak dapat ya. Tetapi kita bisa mendapatkan fotokopiannya di Solo, ya buku seperti ini bisa kita dapatkan dengan mudah di utara, alun-alun utara. Di sana ada beberapa lapak buku-buku bekas, ya silakan kalau ada yang ingin mencari buku ini bisa mencari di tempat tersebut. Nah, kemudian pendapat yang keempat, kata songo itu berasal dari kata songho. Songho ini merupakan istilah dari Buddha yang berarti perkumpulan para biksu. Nah, setidaknya ya 4 pendapat ini yang sering dibahas oleh para peneliti untuk mengkaji dari mana istilah wali songo itu berasal, dan saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama, ya, bahwa songo ini merupakan kata yang merujuk pada angka. Meskipun dalam kenyataannya nanti kita akan mendapati sebenarnya para wali, para dai di Pulau Jawa khususnya itu banyak sekali, tidak terbatas hanya 9 orang. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, menurut Profesor Edi Setiawati, istilah wali songo itu sendiri sebetulnya sangat simbolis. Berdasarkan berbagai penelitian sejarah, dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam daftar wali songo itu tidak semuanya hidup sezaman.
Jadi mereka zamannya tidak sama. Wali Songo yang paling tua, Maulana Malik Ibrahim, hidup di akhir abad ke-14 dan meninggal di tahun 1419 Masehi atau di awal abad 15. Nah, setelah bertahun-tahun setelah itu baru kemudian muncul Sunan Ampel. Kemudian setelah itu baru kemudian ada Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel. Dan ketika Demak berdiri, Sunan Ampel ini sudah meninggal dunia. Jadi sangat beralasan sekali kalau kemudian Profesor Edi Setiawati mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam daftar Wali Songo itu tidak semuanya hidup sezaman, sehingga kata beliau tidak mungkin mereka melakukan musyawarah bersama sebagaimana yang sering digambarkan dalam cerita-cerita rakyat. Demikian juga menurut berbagai sumber, anggota 9 wali itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau masalah musyawarah masih memungkinkan musyawarah itu terjadi, tetapi tidak melibatkan ke 9 orang, di mana ya 9 orang itu adalah nama-nama dari para wali songo yang masyhur di tanah Jawa dan dikenal oleh banyak orang sampai hari ini. Nah, jadi Wali Songo ini semacam lembaga ataupun semacam dewan, semacam organisasi yang terdiri dari beberapa para dai yang melakukan aktivitas dakwah di Jawa di pergantian abad 15 dan abad ke-16, di mana para dai ini memiliki prestasi yang luar biasa sehingga mereka dikenang oleh umat Islam di Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya sampai hari ini. Jadi istilah ini ketika para dai yang dipandang sebagai bagian daripada Wali Songo masih hidup, sebenarnya istilah ini juga belum muncul. Ini sama seperti kalau di negeri kita ada istilah pahlawan revolusi. Mereka yang menjadi korban keganasan dan kekejaman gerakan 30S PKI tahun 1965 yang dibantai di sumur lubang buaya. Ketika mereka masih hidup, Jenderal Ahmad Yani, kemudian ada Pire Tendean, ada Suprapto dan sebagainya. Ketika para jenderal ini masih hidup, mereka tidak pernah disebut sebagai pahlawan revolusi. Tetapi sebutan sebagai pahlawan revolusi itu baru diberikan orang setelah para jenderal ini meninggal dunia. Jadi zaman jenderal masih hidup, belum ada sebutan, belum ada istilah pahlawan revolusi yang muncul. Istilah ini baru muncul setelah para jenderal tadi meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan istilah Wali Songo. Ketika para wali yang berdakwah di Pulau Jawa ini masih hidup, istilah ini juga belum muncul, dan istilah ini baru muncul sekian tahun setelah mereka meninggal dunia. Pertanyaannya, kapan munculnya istilah Wali Songo? Sampai sekarang kalau kita mengkaji, sebenarnya tidak atau belum dapat dipastikan kapan istilah ini pertama kali muncul. Istilah ini baru muncul setelah mereka yang dikategorikan sebagai Wali Songo itu meninggal dunia, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Nah, coba kita kaji, kita baca ya, pendapat beberapa penulis, beberapa ahli, beberapa para peneliti. Misalkan menurut Raden Tanoyo. Raden Tanoyo ini orang yang produktif menulis. Sepertinya dia orang Solo dan banyak menulis tentang sejarah dan budaya Jawa di awal abad 20. Menurut Raden Tanoyo, istilah Wali Songo atau Wali Songo mula-mula diciptakan dan dipopulerkan oleh Sunan Giri II. Sunan Giri II artinya adalah anaknya Raden Paku atau Ainul Yakin,
yaitu Sunan Giri yang pertama, yang mempergunakannya sebagai judul kitab karangannya. Nah, cuma kita sampai hari ini belum bisa melacak seperti apa atau mana naskah yang ditulis langsung oleh Sunan Giri II yang menyebutkan istilah Wali Songo tersebut. Nah, kita hanya bisa mendapatkan salinannya di buku ini, ya, buku Wali Songo yang disusun oleh Harjawijaya ya, di Batavia tahun 1916. Di bagian awal buku ini ada keterangan bahwa buku ini ya, disusun berdasarkan serat Pustaka Raja Purwa yang menceritakan nasihat-nasihat para wali dari tanah Arab. Dari tanah Arab. Jadi buku ini memberikan informasi bahwa para wali itu adalah orang-orang yang datang dari tanah Arab. Nah, siapa yang mengumpulkan tulisan tentang nasihat-nasihat para wali tadi disebutkan oleh Harjawijaya, yaitu Kanjeng Susuhunan Giri ingkang kaping kalih. Jadi Kanjeng Sunan Giri yang kedua, sama sebagaimana keterangan dari R. Tanoyo. Kemudian pendapat lainnya adalah pendapat Profesor Dr. Simuh. Menurut Profesor Simuh, munculnya sastra Jawa tentang Wali Songo itu adalah pada abad ke-17 tahun 1600-an sekian, yaitu bertepatan dengan zaman Mataram. Cerita Wali Songo belum muncul pada akhir zaman Majapahit dan Kesultanan Demak. Jadi kita tahu bahwa Majapahit itu dikudeta tahun 1478. Kemudian ibu kotanya dipindahkan ke daerah yang lebih jauh dari laut, dari pelabuhan, yaitu ke Kediri, ke pedalaman Jawa, oleh Girinda Wardana, Dyah Pitaloka. Nah, sementara hancurnya Majapahit itu kemungkinan baru terjadi pada awal abad 16, tahun 1528, ketika diserang oleh Sultan Trenggono, yaitu Sultan ketiga dari Demak. Nah, di zaman ini, di akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, istilah Wali Songo itu belum muncul. Sama sebagaimana istilah pahlawan revolusi belum muncul ketika orang-orang yang dipandang sebagai bagian dari pahlawan revolusi itu masih hidup. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwa istilah Wali Songo ini belum muncul di masa Majapahit atau juga di masa Kesultanan Demak, Kerajaan Demak. Ini bisa ya, kita buktikan atau kita perkuat dengan merujuk atau membaca tulisan yang muncul di zaman Demak. Ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang penulis Portugis yang dia sempat datang ke Asia Tenggara menyertai kedatangan para penakluk Portugis, namanya Tom Peirce. Tom Peirce ini punya satu buku judulnya Summa Oriental, ditulis di tahun 1512 sampai 1515. Jadi 3 tahun dia menyusun buku ini. Buku ini semacam catatan perjalanan. Jadi apa yang dilihat oleh Tom Peirce selama dia melakukan perjalanan dari Laut Merah di Mesir, kemudian ke India, kemudian ke Malaka, kemudian ke Sumatera, dan juga sempat mengunjungi Pulau Jawa, itu dia ceritakan dan dia catat dalam bukunya Summa Oriental. Tentang Indonesia, Summa Oriental ini memuat informasi terutama tentang
Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pada abad 16, pada masa di mana Tom Peirce datang mengunjungi kedua pulau ini. Nah, mengenai kehidupan di Jawa, Peirce memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi dan politik di Jawa pada masa paruh pertama abad ke-16. Ia menyebut ada 5 pelabuhan utama kerajaan Sunda, kemudian adanya pelabuhan di Cirebon, adanya pengaruh Demak terhadap wilayah barat Pulau Jawa, dan bersama timnya, Tom Peirce ini sempat melakukan pelayaran hingga ke wilayah Jawa bagian timur. Meskipun demikian, ternyata dalam buku Suma Oriental ini sama sekali tidak disebut istilah Wali Songo maupun tokoh-tokohnya. Jadi ini buku yang ditulis sezaman dengan zamannya Wali Songo. Ternyata istilah Wali Songo pun tidak pernah disebut dalam buku ini. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bagian dari Wali Songo pun juga tidak disebut dalam buku ini. Kemudian naskah lain yang juga bisa kita gunakan untuk melacak kapan istilah Wali Songo ini pertama kali muncul, atau kapan istilah Wali Songo ini mulai digunakan orang, itu adalah Kitab Bonang. Kitab Bonang ini adalah sebuah naskah yang ditemukan pada tahun 1597 Masehi di pelabuhan Jawa Timur, kalau tidak di Sedayu bagian dari Lamongan hari ini, atau di Tuban. Siapa yang menemukan? Ditemukan oleh orang-orang Belanda pada pelayaran Belanda yang pertama ke Nusantara, kemudian dibawa pulang ke Eropa. Nah, naskah ini pertama kali dipublikasikan oleh Srike sebagai bahan utama dari disertasi dia di Universitas Leiden dan diberi judul Het Boek van Bonang, artinya adalah Kitab Bonang. Dalam sastra Jawa Islam zaman Demak ini, karena naskah ini kalau ditemukan tahun 1597, tentu ditulis sebelum tahun itu, dan tidak menutup kemungkinan naskah ini juga disalin oleh murid-muridnya orang yang menulis naskah ini. Nah, dalam Kitab Bonang ini belum muncul istilah Wali Songo. Istilah yang muncul adalah Syekh. Di sana disebutkan ada seorang guru namanya Syekh Bari, punya murid namanya Rijalullah. Kemudian ada beberapa nama lain yang juga disebut dengan Syekh, misalkan Syekh Hatim, Syekh Sufi, Syekh Nuri, Syekh Jadi, dan sebagainya. Selain guru atau Syekh, dalam naskah ini juga disebut pangeran, dan istilah Sunan belum digunakan. Disebutkan bahwa penyusun naskah ini adalah Pangeran Ing Benang atau Sunan Bonang. Kemudian naskah lain yang bisa kita pakai untuk melacak sejak kapan istilah Wali Songo ini muncul adalah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini banyak sekali versinya. Nah, tetapi Babat Tanah Jawi ini semula ditulis pada zaman Mataram Islam awal, sekitar akhir abad ke-17 tahun 1600-an sekian, atau awal abad ke-18 tahun 1700-an sekian. Dan setelah itu kemudian disalin, kemudian direvisi, kemudian muncullah banyak versi yang antara satu versi dengan versi yang lainnya ada beberapa hal yang tidak mesti sama. Nah, di antara versi yang masyhur sekali adalah versi yang ditulis oleh Mensma, orang Belanda, kemudian ditulis juga oleh Althoff, dan hari ini kita bisa membaca versi terjemahan Babat Tanah Jawi ini ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Narasi Yogyakarta. Dalam versi yang disusun oleh Althoff pada tahun 1941, akhir masa pemerintahan Hindia Belanda, 1 tahun sebelum Jepang datang ke negeri kita, beberapa nama wali muncul dalam babat ini, seperti Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang,
Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Akan tetapi sebagaimana dua naskah sebelumnya, sebagaimana dalam Suma Oriental dan Kitab Bonang, sekali lagi istilah Wali Songo tidak pernah disebutkan. Kemudian naskah lain yang bisa kita kaji untuk melacak kapan istilah Wali Songo ini mulai digunakan orang adalah Purwaka Carubanagari. Naskah ini ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di tahun 1978, kemudian disalin dengan huruf Latin karena awalnya hurufnya adalah huruf Jawa, bahasanya bahasa Jawa Cirebon, oleh H.A. Dasuki. Nah, jadi naskah Purwaka Carubanagari ini versi terjemahannya ini tidak tebal ya, kecil. Naskah ini menyebut kalimat yang mengarah pada istilah Wali Songo. Misalkan di sini di halaman 32 disebutkan hanapwa ikang mangas tuani sang patah ika yata sang kamas twing Jawa Dwipa kang sangan katahira. Nah, kalau Cirebon itu kan AA ya, kalau Solo Jogja itu O ya. Di sini Pulau, di sana jadi Bla ya, ada salah seorang teman saya itu bercanda, Solo Jogja itu bukan orang Jawa itu, kalau Cirebon itu wong Jawa. Nah, terus saya bertanya, kalau Solo Jogja bukan orang Jawa, nah terus siapa? Solo Jogja itu wong Jowo. Nah, kalau Cirebon itu wong Jawa, ya, karena memang di sana biasanya yang di sini dibaca O, di sana dibaca A. Nah, artinya ya, arti dari kalimat tadi, adapun yang merestui Raden Patah adalah para wali di Pulau Jawa yang jumlahnya 9 orang. Nah, jadi di tahun 1720 istilah atau kalimat yang mengarah pada istilah Wali Songo ini ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon dalam naskah Purwaka Carubanagari. Nah, ini ya tahun 1720 ini sudah masuk di awal abad ke-18. Nah, makanya tidak heran kalau seorang ilmuwan seperti Profesor Simbuh itu berpendapat bahwa istilah Wali Songo ini kemungkinan baru muncul pada masa Mataram di abad ke-17 tahun 1600-an sekian, dan di masa Demak akhir atau di masa Majapahit akhir atau di masa Demak istilah ini memang belum muncul, dan ini bisa kita buktikan dari melacak beberapa naskah yang ditulis pada masa-masa awal kerajaan Mataram muncul atau masa-masa awal Cirebon muncul. Kemudian beberapa nama yang muncul dalam Purwaka Carubanagari ini, naskah Purwaka Carubanagari ini, ada Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati yang konon lebih dahulu melakukan dakwah di Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati datang. Kemudian ada Sunan Bonang Ampel atau Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Bonang, ada Syarif Hidayatullah atau sering disebut sebagai Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, naskah lain yang juga bisa kita kaji untuk melacak istilah Wali Songo ini kapan mulai digunakan orang. Di antara adalah satu buku yang ditulis oleh seorang berkebangsaan Inggris namanya Thomas Stamford Raffles yang pernah menjadi gubernur Hindia Belanda pada saat Hindia Belanda jatuh ke dalam penjajahan Inggris. Buku ini berjudul History of Java, ditulis dalam 2 jilid, dan alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan buku ini meskipun terjemahannya sudah sejak beberapa tahun lalu sudah diterbitkan terjemahannya oleh penerbit Narasi Yogyakarta.
Ini buku yang penting untuk kita baca, kita kaji berkaitan dengan sejarah Pulau Jawa. Ada banyak informasi penting yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Nah, istilah Wali Songo di dalam buku ini tidak pernah disebut. Jadi sebagai sebuah istilah, kata Wali Songo ini juga tidak muncul dalam buku ini. Nah, meskipun demikian, beberapa tokoh yang dipandang sebagai bagian dari Wali Songo diceritakan oleh Thomas Stamford Raffles, seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, dari mana Raffles mendapatkan informasi tentang para sunan tadi kalau bukan dari orang-orang Jawa? Jadi meskipun di dalam buku ini ketika bercerita tentang para wali, Raffles tidak menyebut rujukannya dari buku apa, tetapi sangat mungkin sekali dia sebagai pendatang, sebagai orang Inggris, pada saat harus menceritakan Jawa, dia mau tidak mau akan mencari dan mengumpulkan informasi itu dari orang Jawa. Kemudian naskah lain yang perlu juga untuk kita kaji adalah Serat Suluk Wali Sana. Naskah ini konon semula dikarang oleh Kanjeng Susuhunan Giri yang kedua, kemudian disusun dan ditulis ulang oleh Harja Wijaya di Batavia pada tahun 1916 atau 18. Dan di dalam naskah ini istilah Wali Songo itu dipakai sebagai judul dari naskah ini. Kemudian beberapa nama juga disebut, ada Maulana Malik Ibrahim, kemudian Raden Rahmat, Sunan Ngampel, Maulana Ishak, Syekh Malaya atau gelar lain dari Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Gunung Jati, Syekh Lemah Abang, Sunan Giri, dan sebagainya. Nah, dari beberapa naskah tadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa meskipun sebagai sebuah istilah, pada mulanya istilah ini belum dipakai di abad ke-15 atau abad ke-16, dan kemungkinan baru muncul pada abad ke-17 atau bahkan mungkin awal abad ke-18. Tapi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bagian daripada Wali Songo itu adalah tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh yang pernah ada, tokoh-tokoh yang pernah melakukan karya luar biasa terhadap upaya memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam di tanah Jawa ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam kajian sejarah atau dalam hidup sejarah, kita mengkaji sebuah peristiwa dengan melacak atau mengkaji sebuah cerita dengan melacak kapan cerita itu ditulis, kemudian bagaimana penulisan berikutnya, itu sering disebut sebagai historiografi. Historiografi itu punya dua arti. Pertama, historiografi itu artinya adalah tulisan sejarah, karya tulis sejarah. Kemudian kedua, historiografi artinya adalah sejarah dari penulisan sejarah. Nah, terkait dengan sejarah Wali Songo ini, ada baiknya kita melakukan apa yang namanya historiografi Wali Songo. Jadi melacak sejarah penulisan sejarah Wali Songo. Apa yang saya sampaikan tadi ketika saya menyebutkan buku Suma Oriental karya Tompes, kemudian Kitab Bonang, kemudian Babat Tanah Jawi, kemudian naskah Purwaka Caruban Nagari, dan naskah-naskah yang lainnya, yang ini hanya sekedar contoh saja. Ini sekedar contoh bahwa kita perlu mengkaji kapan sebuah istilah itu pertama kali muncul, atau kapan sebuah cerita tentang Wali Songo itu muncul, agar kita bisa mengetahui
mana cerita yang sebenarnya atau mana cerita yang bisa kita anggap sebagai sebuah fakta yang tidak dipertentangkan kebenarannya, dan mana cerita yang itu sifatnya zonni, sifatnya praduga. Kenapa demikian? Karena hari ini banyak sekali cerita-cerita tentang Wali Songo yang beredar di masyarakat itu yang kita sendiri susah untuk memilah ini mana cerita yang benar, mana ini cerita sejarah, dan mana ini yang merupakan legenda atau hanya sekedar cerita rakyat. Nah, maka dengan kita mengembalikan kajian sejarah kepada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber yang bisa dilacak keasliannya, kebenarannya, dan juga bisa dipercaya, kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan kajian tentang Wali Songo ini dengan kajian yang sahih, kajian yang benar, dan kita bisa menyikapi Wali Songo ini dengan sikap yang adil, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak meremehkan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita tentang serial sejarah Islam di tanah Jawa pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.